Halo guys, ketemu lagi dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima, di mana kita bisa melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Saat ini saya bertemu dengan seorang kenalan baru saya yang sangat menginspirasi, namanya Angga. Nah, Angga ini adalah seorang barista, ya. Sebelumnya, tapi sekarang juga masih, tapi barista on the bike. Barista keliling ya, oke. Tapi bukan Starling ya. Ini lebih keren loh gitu ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan Angga. Pertama-tama Angga, biar teman-teman tahu dulu ya, ceritain latar belakang Angga. Kenapa Angga sampai akhirnya terinspirasi untuk berjualan kopi dengan bersepeda? Ya, sebetulnya inspirasinya tuh datang karena kepepet ya. Ya, karena kepepet, betul. Apa tadi kita bilang? The power of kepepet. The power of kepepet. Jadi dulu waktu pas pertengahan 2020 tuh saya memutuskan resign kerja dari pekerjaan saya sebelumnya di kedai kopi juga. Karena waktu itu waktunya saya udah keteteran sama kuliah, Bu. Jadi ketika saya kerja sambil kuliah tuh waktu untuk saya kuliah tuh jadi benar-benar kepangkas banyak. Iya. Karena kan ketika kerja tuh jam kerja benar-benar terikat ya, Bu. Akhirnya saya memutuskan resign di akhir Oktober. Iya. Nah, di akhir Oktober itu tuh saya belum kepikiran untuk jualan. Masih fokus saya nyari pekerjaan baru tapi part time. Cuman pada saat itu mungkin kondisinya pun 2020 tuh masih banyak sekali kedai-kedai kopi yang tutup. Iya, karena pandemi itu ya. Betul, yang terdampak. Akhirnya saya nyari kerja susah banget. Hampir sekitar 25 email yang saya kirim. Tidak ada panggilan, tidak ada feedback. Iya. Nah, akhirnya punya kepikiran untuk jualan tuh ketika saya pulang kerja. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan sampai akhir Oktober sebelum saya resign gitu ya, saya setiap pulang kerja tuh kan selalu lewat Dago. Iya. Nah, ketika saya pulang lewat Dago tuh saya selalu lihat ada teman yang jualan kopi pakai Vespa. Iya. Biji kopling. Iya betul. Pernah dengar Ibu? Nah, Biji kopling itu salah satu legend lah ya. Dia dari 2015 jualan kopi pakai Vespa. Iya. Nah, di situ saya terinspirasi. Wah, itu lucu banget jualan kopi manual brew tapi pakai Vespa. Iya. Karena berhubung waktu itu saya aset satu-satunya yang saya punya hanya sepeda, saya nggak punya motor. Ya akhirnya mereka biji kopling jualannya pakai Vespa, ya udah saya jualannya pakai sepeda aja. Wes. Gitu doang. Iya. Benar-benar natural, nggak ada konsep, nggak ada ide yang dipikirkan matang-matang, nggak ada. Cuman gara-gara kepepet dan memanfaatkan apa yang ada aja. Betul, ya. apa yang saya punya. Iya. Hanya itu. Betul. Sip, luar biasa. Oke, ngopi dulu karena ngomong sama tukang kopi, ngopi dulu. Enggak. Jadi sekarang udah setahunan ya berarti ya? Belum sih, Bu. Belum nyampe setahun ya? Jalan 8 bulan lah. 8 bulan ya? Ya. Nah, selama itu suka dukanya apa? Atau nggak ada dukanya? Waduh, banyak sih, Bu. Banyak dukanya. Apa aja coba cerita nggak? Apalagi di awal-awal banget ya, Bu ya. Iya. 3 bulan pertama lah. 3 bulan pertama tuh bisa dibilang masa-masa yang paling berat, struggling banget lah. Iya. Karena waktu itu kan mungkin belum banyak orang tahu. Terus saya jualan masih pindah-pindah, belum menetap. Belum ada spot tertentu gitu. Betul, ya. Belum menetap, belum dapat tempat yang benar-benar cocok di awal. Iya. Awal-awal tuh kan saya jualannya di Dago, Bu. Di Dago sebelah mana? Di seberang Hotel 101.
101. Di trotoarnya, di situ tuh kan kayak ada, kalau malam-malam tuh banyak perempatan anak-anak yang Dago main Merdeka skate. ya? Betul. Oh iya iya. Banyak anak-anak yang main skate, nah saya Iya. di situ. Nah, di situ kan bisa dibilang jarang orang-orang yang nongkrong ya, hanya lewat-lewat Lewat-lewat, doang. Terus posisinya juga agak gelap. Ditambah pada saat itu tuh musim hujan. Ya akhir tahun kan ya. Betul. Setiap malam tuh udah pasti hujan. Iya. Nah, jadi saya tuh waktu awal-awal tuh jualan malam tuh kalau enggak nunggu beres hujan, pas jualan tuh tiba-tiba di tengah-tengah jualan hujan. Nah, itu salah satu Iya. salah satu duka atau mungkin tantangannya Bu, Iya, ya kalau iya. saya bilang. Ketika jualan di jalan yang nggak bisa dilawan yaitu cuaca. Barulah kepikiran di Saparua tuh ya karena itu Bu, tiap malam karena hujan saya beberapa kali tidak jualan. Iya. Akhirnya saya kepikiran untuk jualan pagi dan dipilihlah spot di Saparua. Gitu. Duka berikutnya mungkin lebih ke kayak diusir. Pernah ya? Pernah beberapa Pernah kali. diciduk nggak? Kalau diciduk, alhamdulillah belum. Janganlah Bu ya. Mungkin dari jauh udah lihat langsung kaburnya ya maunya. Kalau disita KTP pernah. Oh iya. Sita KTP pernah. Kalau sampai diambil sepedanya atau itu enggak sih. Enggak ya? Janganlah ya. Iya Bu. janganlah. Gitu sih. Sama ya itu paling Kok sukanya apa sukanya? sukanya, kalau suka kalau menurut saya Bu ya, itu sebenarnya saya yang ciptakan sendiri. Jadi tidak datang dari eksternal menurut saya Bu ya. Jadi selama ini saya jualan tuh karena berdasarkan apa yang saya suka. Saya suka kopi. Saya suka sepedaan. Jadi enjoy aja gitu ya? Iya, jadi setiap kali berangkat jualan pun saya kayak tidak ada ngerasa ada beban. Kalau kekhawatiran ada ya Bu, apalagi awal-awal. Iya. Kayak khawatir, aduh hari ini ada yang beli nggak ya? Hari ini, Pernah nggak ada yang nggak beli? nah ini saya kalau ngobrol sama pedagang-pedagang lain ya Bu, ya, konsep jualan tuh kayak gitu Bu. Ketika kita mau pergi, Ya. ketika kita mau jalan, pasti ada yang beli. Dari awal saya jualan sampai sekarang, mau sesepi-sepi apapun kondisinya, mau kondisi cuacanya lagi sejelek-jelek apapun, pasti ada Pasti ada yang beli ya? Walaupun cuma 1 cup, Pasti ada ya? pasti ada. Yang Gitu. penting ya. Yang penting mau jalan, Iya. yang penting mau berangkat. Gitu. Sip. Oke. Ya. Enggak, jadi jualannya di mana aja enggak? Saya jualan pagi di Saparua, jualan malam di Taman Cibenying Bu. Kok Saparua jam berapa sampai jam berapa biasanya? Saparua biasanya jam 7, tapi kadang suka telat. Mungkin aman-amannya jam 8-an lah. Jam 8-an-nya? Sampai jam 12 siang. Iya, iya. Itu berarti konsumennya kalau di situ yang apa olahraga di situ ya? Ya, tapi sekarang banyak juga sih yang pelanggan yang pengen datang ke sana. Ya. Kalau di Saparua gitu kamu sehari berapa cup biasanya? Rata-rata 8 sampai 10 cup ya. Gitu ya? Ya, dari jam 8-an sampai jam 12. Nanti besok aku ke sana deh. Boleh. Di sana mah lebih ini Bu, sederhana. Oh, lebih sederhana. Duduknya kan di trotoar. Tapi tetap sepedanya yang ini kan? Tetap. Iya. Nggak ada lagi. Kalau di Taman Cibenying tiap hari juga. Jam berapa sampai jam berapa? Juga. Dari jam 8 malam sampai jam 11-an. Oh, jadi kalau malam di sana ya? Ya, Tadi di sebelah mana dekat Panser kamu bilang kan? depan Panser banget Bu. Ya, biar amannya. Ya. Biar kalau ada tawuran bisa masuk ke Panser Bu. Iya. Kopinya apa aja tadi nggak kamu bilang nggak? Kalau untuk kopi sih ganti-ganti ya Bu ya. Ya. Untuk sekarang lagi ada Ijen, Bali, Kamojang, sama Sumedang. Ya. Itu kamu belinya dari mana? Kebanyakan online saya Bu. Oh, online. Ya, dari Tokopedia. Oh, Biar lebih simpel Bu, biar langsung dikirim ke rumah. iya. Rajin iya nggak ih? Karena butuh Bu. Harus ya. Kepepet. The power of kepepet. The power of kepepetnya. Aya bukuna ya teh? Iya ada. Enggak, kalau kamu pakai tekniknya apa aja? Hanya V60 aja. Hanya fisik ya? Ya. Yang paling gampang. Yang paling simple karena balik lagi ya Bu ya. Ha-ha. Saya tuh ada keterbatasan space. Heeh.
sama keterbatasan budget. Budget modal awal makanya ya udahlah. Dan terus tapi ternyata dengan ketika menunya semakin dipersempit, Ya. sehingga konsumennya tidak ada pilihan lain. Ya. Kopi-kopi manual brew di saya jadi lebih kenceng penjualan. Beda halnya kalau misalkan beberapa pilihan menu lebih banyak. Ya. Kayak sebelumnya saya kerja di kedai kopi kayak gini tuh jarang laku. Kebanyakan orang tuh larinya ke es kopi susu atau kalau enggak ke milk base. Latte gitu ya. Cappuccino latte. Ya. Nah, kopi-kopi kayak gini tuh jarang dilirik karena penikmatnya tuh kalau berdasarkan data market size-nya tuh hanya sekitar market share-nya tuh hanya sekitar 20%. Di 60%-nya masih di es kopi susu. Ya. Oke. Itu berarti di penelitian kamu ada itu ya? Iya, jadi saya sempat baca artikelnya. Ya. Resep ya enggak. Jadi sambil jualan sambil olahraga dia naik sepeda. Betul. Sehatnya dapat, Iya. cuannya dapat. Amin. Nah, ini teman-teman jadi Angga seminggu 2 kali di sini. Hari apa aja enggak? Hari Senin dan hari Sabtu pagi. Hari Senin dan Sabtu pagi. Bukan Senin Kemis, itu mah puasa ya enggak? Ya, betul. Senin Sabtu di Kopi Kohi Jalan Riau. Enggak. Ya. Angga kan masih kuliah kan? Ya, masih kuliah. Nah, kuliahnya gimana? Terus tanggapan teman-teman atau mungkin ada dosen yang tahu gimana tanggapannya? Ya, coba cerita dong. Ya, ada beberapa hal lucu sih, Bu. Menarik ini kayaknya. Ya, jadi kan ya tadi awal kan udah diceritain ya alasan saya keluar juga karena kuliah. Saya pengen beresin dulu kuliah saya karena sekarang tuh udah masuk semester akhir gitu. Saya kan ambil D3. Dan sekarang tuh kebetulan lagi nyusun tugas akhir juga. Iya. Di mana sih kampusnya? Di Sanggabuana YPKP. Iya. Di Jalan Suci. Jalan Suci ya. Gitu. Nah, hal lucu tuh di semester ini sih, Bu. Beberapa dosen mulai tahu saya jualan tuh karena ini kan lagi online nih, Bu ya, kuliah. Iya. Cuman ada beberapa mata kuliah yang memang tidak bisa online. Kayak praktika tuh. Iya. Itu mau nggak mau harus offline. Iya. Nah, cuman kadang ada beberapa dosen yang jadwalnya tuh ngegeser ke pagi. Padahal jadwal kuliah saya di semester ini tuh semua siang. Iya. Jam 1. Iya. Nah, ketika ada dosen yang pengen ngegeser ke pagi tapi offline, saya itu selalu minta izin. Nggak bisa menghadiri. Iya. Karena kan pagi-paginya saya jualan. Dan alhamdulillah dosen-dosennya ngerti. Jadi saya bilang, Bu, kayaknya saya nggak bisa menghadiri perkuliahan Ibu besok. Kalau jam 10 pagi, kalau jam 1 siang, insya Allah saya tetap bisa. Karena saya mesti jualan, Bu. Karena ada beberapa biaya kuliah, saya kan beasiswa ya, Bu. Tapi di semester akhir ini tuh ada beberapa biaya kuliah yang memang tidak di-cover oleh beasiswa. Jadi harus biaya sendiri Harus ya? biaya sendiri, Bu. Kayak bimbingan, sidang, terus wisuda entar. Nah, itu nggak di-cover sama beasiswa. Makanya saya coba minta izin ke dosen yang bersangkutan, dan alhamdulillahnya dosen-dosen yang bersangkutan juga mengerti posisi saya. Mendukung malah. Luar biasa, hebat. Nah, cerita lucu yang kedua tuh kayak ini, Bu, kemarin TA pengajuan judul kan. Judulnya ada hubungan sama kopi nggak? Ada. Wah, ada. Kan? Apa judulnya nih? Bahkan judulnya tuh objek penelitiannya tuh matistik. Oh. Ya. Iya. Awalnya tuh waktu pas saya mencoba bilang ke Prodi, ya, ada penolakan. Penolakannya tuh memang masuk akal sih, Bu ya. Karena kan untuk tugas akhir tuh objek penelitian minimal perusahaannya tuh harus punya surat izin usaha. Iya. Sedangkan
si matisi sendiri kan belum ada. Kayak pada saat itu ditolak oleh kampus. Iya. Cuman saya coba meyakinkan. Maksudnya kan tugas akhir tuh kalau bisa pemilihan judulnya, pemilihan objek penelitiannya berdasarkan apa yang kita suka dulu kan. Nah, ya saya suka dengan judul yang saya mau angkat nih. Ditambah itu relate banget sama yang saya jalani sekarang kan. Iya. Akhirnya saya coba meyakinkan ke pihak kampus dan akhirnya disetujui. Bahkan dosen pembimbing saya sangat mensupport. Waktu pas saya bilang, saya coba jelaskan judulnya seperti ini, terus landasan teori yang mau saya angkat tuh apa. Dosen pembimbing sangat mendukung. Oke. Sip, luar biasa. Semoga sukses ya. Amin. Semoga dapat A. Aduh, amin. Ya. Nah, Oke, sebelum kita akhiri sesi ini, Angga ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan untuk yang dengar ini nanti? Oke, boleh. Pesan-pesan dari saya ya. Ini yang saya rasakan ya Bu. Iya. Selama saya jualan, mungkin sebelumnya ketika saya masih kerja di tempat orang tuh, saya tidak merasakan hal ini. Iya. Saya titip sih ke teman-teman yang mungkin kalau misalkan di luar sana ada teman-temannya yang jualan juga atau berbisnis juga, sebisa mungkin kalau mau membeli produk yang teman-teman kita jual, sebisa mungkin jangan ditawar. Itu salah satu bentuk support. Iya. Kalaupun tidak membeli, minimal ikut mempublikasikan usaha yang sedang teman-teman kita jalani. Iya. Oke. Yang kedua, selama saya jualan, saya mendapatkan banyak pelajaran dari pedagang-pedagang sekitar ketika saya jualan. Kayak pedagang-pedagang kaki lima yang ada di pinggir jalan tuh, mereka tuh benar-benar struggle banget Bu. Iya. Apalagi di kondisi pandemi kayak gini ya. Iya. Sangat terdampak. Nah kalau bisa, kalau untuk teman-teman yang mungkin masih mempunyai kemampuan untuk jalan-jalan belanja dengan entah itu dengan pacarnya, dengan keluarganya, ya jalan-jalan ke kafe ya nggak masalah ya Bu ya, boleh, tidak ada yang melarang. Cuman perhatikan sekali juga. aja, sekali aja coba jajan ke pecel lele pinggir jalan, jajan ke yang jualan surabi pinggir jalan mungkin. Walaupun sebetulnya kita tidak suka dengan produknya, minimal ketika membeli itu sudah sangat membantu mereka. Oke. Nah itu teman-teman ya pesannya Angga. Jadi bagi kita yang masih dikasih oleh Tuhan kelebihan kemampuan untuk belanja, untuk makan di luar, ya, untuk jajan, yuk kita sekali-sekali sama-sama belanja di teman-teman kita yang seperti Angga, yang berjualan sendiri, UMKM ya. Nah itu akan sangat membantu mereka, sangat mensupport mereka ya. Dan ini enak loh tadi tuh bikinannya Angga itu ya. Banyak banget UMKM yang udah bagus ya Angga ya sekarang ya. Banyak. Oke, Angga, thank you banget. Sama-sama ya. Bu Prima. Semoga sukses terus. Amin. Aku Ibu sangat juga menghargai semangat Angga. Aduh, ya, makasih. yang tetap mau berusaha di masa pandemi ini. Ya, oke, terima kasih. Oke guys, sampai ketemu lagi di Rasa Prima berikutnya, di mana kita bisa merasakan apa yang dilihat dan melihat apa yang dirasakan. Bye.